Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para asatid, para tokoh masyarakat, saudara tua saya Bapak Saprudin, Majelis Ta'lim, Om Rio dan teman-teman, seluruh jamaah, para hujjaj, para hajjah yang hadir tanpa terkecuali, semoga kesehatan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang punya hajat Allah ijabah hajatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita semua kembali Allah pertemukan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga langkah kaki kita semuanya menjadi sabab dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa, jangan pesimis, jangan putus semangat. Insya Allah cepat atau lambat wabah corona yang saat ini kelihatannya merebak, insya Allah akan Allah angkat, Allah bersihkan dari bangsa kita. Tetap ikhtiar secara lahiriah, namun secara batiniyah tetap diperkuat dengan zikir. Insya Allah kita semua selamat dari mara bahaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Sekarang kita masuk pada bab sulasi, makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9, babnya as-sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu. Qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Makalah yang ke-9 ini disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah diteruskan oleh sahabat, akhirnya sampai kepada kita semuanya. Apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, ish, hiduplah engkau, ma syi'ta, semaumu, silahkan hidup semaunya. Mau makan terus, tidur terus, nggak pernah sholat, silahkan. Mau rajin ibadah, rajin kerja, silahkan. Mau taat, silahkan. Mau tidak taat juga, silahkan. Silahkan hidup semaumu. Tapi fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mayyitun, bakal jadi mayit. Lalu kalau sudah jadi mayit ngapain?
kita akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Silahkan mau nurutin nafsu terus, makan tidur, makan tidur, makan tidur, udah nggak ngerti sholat, nggak mau ngaji, silahkan. Mau tekun, taat, takwa, silahkan. Pokoknya semua yang kita lakukan itu nanti akibatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita lagi dakwah tuh Pak, kita nggak perlu jengkel, nggak perlu marah. Dakwah itu sekedar memberikan informasi, mengajak kebaikan. Umpamanya didakwahi nggak mau, ya sudah, silahkan hidup semaunya. Tidur larut malam, bangun siang, udah nggak pernah sholat subuh, ya sudah, dibilangin berkali-kali masih nggak mempan, ya udah, silahkan hidup semau. Ntar pada akhirnya pasti. Nah kalau udah mati itu yang ada satu penyesalan. Sudah pasti itu Pak, orang itu kalau mati pasti nyesel. Jangankan yang bandel, yang sudah berusaha taat tuh kok mati nyesel Pak. Satu itu. Yang kedua, orang mati itu hakikatnya dia hidup. Ketika dia hidup, hakikatnya dia sedang mati. Artinya kehidupan dunia seringkali membuat orang itu larut dalam permainan, dalam kenikmatan, sehingga dia itu nggak inget, lupa daratan, nggak inget namanya hari akhir, nggak inget kehidupan akhirat, nggak inget kalau nanti ada balasan, nggak inget. Ntar kemudian dia mati, baru dia tersadarkan. Jadi kemarin waktu dunia itu seperti orang yang tidur mimpi gitu loh Pak. Begitu dia mati, dia terbangun, terjaga dari tidurnya, baru dia nyadar, nyesel, ya Allah, gua udah mati nih, gitu Pak. Baru pengen sholat, udah mati. Yang ada penyesalan itu nanti. Makanya Bapak Ibu, ini kan calon mati semua ya. Silahkan Bu Ibu dulu boleh, bapaknya belakangan. Atau mati bareng ya boleh, ustadznya belakangan gitu, boleh. Pokoknya intinya kita tuh calon mati. Artinya kita hidup hanya untuk menunggu giliran mati. Ini harus dicamkan betul dalam kehidupan kita Pak, sehingga orang itu kalau ingat mati remnya pakem Pak, remnya pakem. Kita mau korupsi nggak jadi korupsi Pak kalau ingat mati. Ini bapaknya mau nakal nggak jadi nakal, ingat mati. Jadi semakin hebat dia ingat mati, semakin pakem remnya Pak. Tapi kalau sudah lupa mati, itu biasanya lupa daratan, nggak ada remnya, blong Pak. Apa baik dikerjakan? Kalau dibilangin Bang, ingat mati, mati mah bagaimana nanti, begitu katanya. Dia pikir itu kalau udah mati selesai. Salah. Justru dengan kematian itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu kematian, kehidupan yang sebenarnya. Makanya silahkan mau milih kehidupan model bagaimana, silahkan. Tapi ingat, kalian semua bakal mati. Nah kematian itu harus direncanakan Bapak Ibu. Kematian itu harus direncanakan. Kematian itu takdir yang nggak bisa dirubah, tapi cara kita mati itu bisa direncanakan. Kalau ditanya nih, Ibu pengen mati di rumah apa di masjid? Nggak bisa jawab. Pak, pengen mati pas di rumah apa pas di masjid? Pengen mati pas ngaji apa pas nonton TV? Serius Pak. Itu kan cita-cita, boleh direncanakan. Apa bisa? Bisa Pak. Karena Allah itu punya yang namanya sunnatullah. Sunnatullahnya Allah itu akan mewafatkan hambanya sesuai dengan hobinya si hamba tersebut. Kalau hobinya ke masjid, ya matinya insya Allah nggak jauh dari masjid.
Kalau hobinya ngaji, ya matinya nggak jauh dari urusan ngaji. Makanya ngaji, ke masjid, berbuat baik, jadikan itu sebuah hobi, Pak. Tapi kalau romannya ngajinya jarang-jarang, ke masjid jarang-jarang, kira-kira bisa nggak mati pas ngaji, Pak? Kayaknya jauh ya. Ngaji jarang-jarang, 4 kali pertemuan baru nongol lagi gitu. Emang ada begitu? Kita doain biar sembuh, biar sehat. Kenapa matanya lihat ke sini gitu? Beliau Pak insya Allah ahli surga beliau, Pak. Yang bikinin kita masjid. Tapi ini serius, Pak. Tapi kalau Bapak hobinya umpamanya, hobinya itu mancing gitu kan, ya matinya ya pasti gak jauh-jauh dari urusan mancing. Emang kebiasaannya begitu, hobinya begitu. Ada yang hobi mancing? Ya itu kan mancing selingan, hobinya ke masjid itu loh Pak. Boleh lah mancing selingan, hobinya ke masjid itu. Hobinya ke masjid. Jadi kematian harus direncanakan. Saya bilang suami istri harus punya rencana itu, Pak. Karena kehidupan yang sebenarnya ya kematian itu. Jangan cuma urusan dunia direncanakan. Nanti saya pengen bikin rumah begini. Padahal rumah yang di dunia itu tempat tinggal atau tempat meninggal? Coba hakikatnya rumah yang kita bikin di dunia ini tempat tinggal atau tempat meninggal? Tempat meninggal. Silahkan diterjemahkan sendiri itu Pak. Ya tempat tinggal kita sebenarnya ya akhirat itu, kuburan itu Pak. Yang kita bikin rumah megah itu tempat meninggal. Ntar Bapak di situ matinya, diurusnya di situ. Makanya harusnya suami istri itu punya rencana yang jauh ke depan. Bilang, Mah, Papa pengen mati pas lagi sujud. Pamannya begitu. Pengen nggak Pak? Nah, ngomong ke istrinya. Istri juga begitu. Mama juga pengen ngaji pas baca Quran. Kalau itu sudah dibicarakan, nanti suami istri saling mendukung. Kalau tiba-tiba suaminya lagi malas sholat, diingetin, katanya pengen mati pas sujud, kok sholatnya males, begitu. Katanya pengen mati pas baca Quran, kok males baca Quran, saling mengingatkan. Makanya kematian itu harusnya didiskusikan, jangan malah dijauhi. Coba Bapak pernah nggak ngomong kematian dengan istrinya? Belum. Kenapa? Nah ini Pak, ini harus diluruskan di masyarakat. Jangan ngomong mati pamali begitu kan? Jangan ngomong mati, ntar kejadian beneran. Ya mati pasti. Ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah itu seruannya aksiru dzikra hatimil ladzat. Perbanyak mengingat kematian. Makanya biasakan, santai aja Pak, nggak usah pememuh pamali. Enggak mati enggak kalau memang belum waktunya. Lagi ngobrol, lagi makan bareng sama suami, yang diomongin coba kematian. Itu indah sekali Pak. Wah serem, enggak, justru itu romantis yang hakiki di situ. Romantisme seorang suami dan istri itu ketika pengen mendapatkan kematian yang indah, kumpul lagi di surganya Allah. Justru kalau suaminya nggak pernah ngajak ibu pengen mati yang indah, suami nggak pernah ngajak ibu kumpul lagi di surga, jangan-jangan suami udah bosen tuh. Udah bosen belum Pak? Biarin dia di neraka Ustaz. Suami yang setia tuh begitu, Mah, kita nih udah tua, ayo kita rajin biar bisa mati husnul khotimah, nanti ketemu lagi di surganya
Oh itu kan romantis sekali Pak. Biar dapat bidadari di sana. Makanya kalau suami nggak mau ngomong begitu, jangan-jangan mah udah bosen gitu tuh. Udah bosen, udah mah terserah mau ke neraka boleh, pokoknya papa mau ketemu bidadari gitu kan. Itu suami yang perlu dicurigai. Makanya suami itu harus begitu. Jangan bilang pamali apalah, jangan, itu nggak benar, itu nggak benar. Harus didiskusikan. Kalau perlu sama keluarga, sama anak. Nak, doain papa, pengen papa mati pas lagi sholat, lagi ngaji di masjid. Gitulah harusnya. Pernah nggak bapak minta didoain begitu gitu? Direncanakan juga belum? Terus bapak ngerencanain apa? Rencanain biar motor lunas, mobil lunas. Aduh, capek Pak, capek itu. Nah, mulai sekarang nih, malam ini nanti diskusikan dengan pasangannya masing-masing. Kalau perlu diskusikan dengan anak-anak juga sekeluarga, biar saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan, kumpul lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal. Nah, itu kematian. Kalau Pak Sabudin pengen mati pas bagaimana? Pas lagi di masjid. Alhamdulillah. Kali nggak pengen mati gitu kan, repot lagi gitu kan. Semoga husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Jibril yang kedua, wa ahbib man syi'ta, wa ahbib, cintailah olehmu wahai Muhammad, man syi'ta, siapa saja yang kau kehendaki. Silahkan kau mau mencintai siapa saja terserah, cinta istri, cinta anak, cinta teman, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan meninggalkannya, akan berpisah dengannya. Betul. Silahkan, seperti bapak, cinta mati sama istri, papanya begitu ya, sampai dibela-bela. Kayaknya udah meragukan cinta suami itu. Bohong Bu ya. Ya umpamanya begitu ya, ibu cinta sama anak luar biasa, anak dibela-belain. Silahkan, tapi ingat kita akan berpisah dengannya. Nah, cara berpisah itu ada yang berpisah secara lahiriah, ada yang berpisah secara batiniah, ada yang berpisah ya lahiriahnya ya batiniahnya. Contoh yang berpisah secara lahiriah, anak begitu udah nikah jauh nggak sama orang tua, akan dibawa suaminya, udah nggak tinggal satu rumah, itu udah mulai berpisah. Tapi hanya pisah secara lahiriah, batinnya masih nyambung, masih silaturahim. Yang berat itu kalau pisah secara batin, anak kandung benci sama orang tuanya, naudzubillahimin. Walaupun kelihatan mata nggak nyambung Pak. Orang itu kalau udah putus batiniahnya, duduk bareng nggak bisa, makan bareng nggak bisa, hidup satu atap apalagi, putus. Wah, itu akan menyedihkan sekali. Bayangkan ibu sudah mendampingi suami puluhan tahun, tiba-tiba cerai gitu kan. Itu kan kasihan sekali itu. Itu baru pisah secara batiniah. Nah, pisah lahir batinnya yaitu kematian. Makanya di sini pesan-pesan moralnya adalah cintailah orang yang bisa menghantarkanmu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita mencintai orang hanya kebahagiaan dunia saja, jangan. Ujung-ujungnya menyesatkan Pak. Teman kerja, teman nongkrong, teman ngopi, cuman kesenangan sesaat, jangan, rugi, kita rugi. Terus gimana? Ya cintailah orang yang bisa benar-benar mendorong kita, memberikan semangat kita, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang layak untuk kita cintai.
Makanya bapak kalau punya istri kok nggak ngajakin bener ini istri, tuker tambah pak. Lah daripada nyeret kita ke neraka, naudzubillahimin. Sama bu, suami kok nggak ngajakin bener ya sama. Gitu. Tuker tambah. Jadi tujuan kita mencari seseorang kan agar orang itu bisa menghantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena memang hadis Rasulullah begitu. Almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau senengannya kumpul sama tukang mancing, mancing lagi. Nanti di akhirat dia kumpul lagi pak. Ya kalau mancingan di surga enak bener ya. Kalau mancingan di neraka, nes. Maka kita memang kita butuh teman yang bisa kita cintai lahir batin, tapi teman yang bisa mengangkat kita, menarik kita ke dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu. Kalau bapak ibu menemukan orang yang model begitu pak, pegang yang erat, jangan sampai lepas. Pegang yang erat. Kenapa harus dipegang yang erat? Ini pak, pertemanan, percintaan dalam rangka mencari ridho Allah ini akan bermanfaat sampai di akhirat. Umpamanya bapak mencintai seseorang karena rajin ibadahnya, bapak ketularan rajin. Satu di akhirat nanti bapak bisa ditolong. Jadi umpamanya nih Om Rio sama Bang Dani kan akrab banget nih. Nanti Bang Dani bisa nolong Om Rio. Kok Bang Dani udah kamu masuk surga. Itu nanti tanya, ya Allah saya belum mau masuk surga. Kenapa? Teman saya masih di sono. Itu bisa ditolong pak. Kalau jadi teman lahir batin itu bisa tolong. Maka kalau bapak ibu menemukan teman yang bisa membuat kita menjadi lebih baik ibadahnya, pegang yang erat. Karena itu akan menolong kita. Bukan hanya teman, guru juga begitu pak. Maka kita ngaji itu butuh silsilah, ketersambungan sanad dengan guru sampai Rasulullah. Itu penting sekali. Maka saya sering bilang, bukan dalam rangka saya sombong, bukan. Dalam rangka untuk menegaskan kebenaran ilmu yang kita dapatkan. Saya Al-Quran silsilah ke-47. Dari guru saya, gurunya terus sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allahu Jalla Jalalu, saya urutan 47. Umpamanya kok saya di akhirat ada bermasalah, insya Allah saya ditolong guru saya. Karena akan ditanya nanti di situ, siapa yang ingin kau tolong? Muridku ya Allah. Semua murid dipanggil. Wah, ada namanya Muhammad Fadli. Wah, ini murid saya betul ini ya. Selamat saya. Nanti guru saya akan ditolong gurunya terus sampai ke Rasulullah. Ditanya Rasul, ini benar, ini ngajinya tersambung. Benar ya Allah. Ngajinya benar, tersambung sampai ke aku, kata Rasulullah. Udah masuk surga. Nah, kalau bapak ngaji tanpa guru, begitu divonis neraka, bapak mau minta tolong sama siapa? Sama YouTube, Mbah Google. Mau minta tolong siapa? Sama teman-teman pengajar. Bapak nggak pernah duduk di majelis taklim kok. Bapak hanya duduk di depan handphone, hanya duduk di depan YouTube, nggak punya teman. Makanya di sini berteman itu memang harus, mencintai itu memang harus. Tapi catatannya itu, yang kita cintai orang yang bisa mengangkat kita naik dalam ridho dan surganya Allah. Kalau nggak bisa begitu, tidak tinggalin pak, rusak itu nanti temen itu. Temen yang diomong kok, mohon maaf nih, temen yang diomong perempuan aja. Nggak lama bapak pasti berantakan keluarganya, betul pak? Iya, karena terpengaruh terus. Lah temen yang diomong kok baju mulu, baju jilbab, update status, ya ibu pasti akan belanja mulu itu. Tapi kalau teman yang ngomong bab ilmu, ibadah, mantep.
Bapak Ibu akan semakin giroh, ibadahnya akan terpacu terus. Nah itu temennya seperti itu, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Wa'mal, beramallah engkau wahai Muhammad. Silahkan mau melakukan apa saja. Wa'mal, beramallah engkau wahai Muhammad ma syi'ta. Terserah engkau, terserah kamu. Silahkan mau ngapain saja, silahkan. Mau mabuk, mau apa lagi, mau judi, terserah. Mau lakuin apa saja terserah. Tapi ingat, fa innaka mujzabihi, sesungguhnya engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Naudzubillahi min. Nah, di sini in khairan fa khairun. Jika engkau berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. In syarron fa syarrun. Jika engkau berbuat buruk, pasti akan mendapatkan keburukan. Jadi hakikatnya apa yang kita lakukan semua akan kembali kepada diri kita. Nah, balasan Allah itu ada yang diberikan di dunia, ada yang nanti diberikan di akhirat. Bapak Ibu pengen dibalas di dunia apa di akhirat? Hah? Dunia. Makanya kalau lagi berbuat baik, saran saya nggak usah ngarep-ngarep balasan. Ibu, nggak usah ngarep-ngarep balasan. Kalau Bapak Ibu ngarep-ngarep balasan, yang ada kecewa. Kadang-kadang itu Allah punya rahasia sendiri. Contoh seperti diterangkan, barang siapa yang sodako akan dilipatkan ganda sampai 10 sampai 700 kali lipat. Terus Bapak Ibu sodako, Bapak berharap, betul berharap saya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ditungguin seminggu, 2 minggu, sebulan, kok nggak muncul-muncul balasannya. Itu akan membuat kita kecewa. Bahkan bisa ngambek, nggak bakalan gua sedekah lagi, kan begitu Pak. Makanya ulama sufi ngajarin, kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah, jangan ngarep-ngarep balasan. Terus bagaimana? Balasan itu terserah Allah. Ada yang diberikan di dunia, ada yang diberikan di akhirat. Dengan tanpa berharap balasan, hati kita tuh tenang. Berbuat baik ya seneng, seneng, hawanya seneng aja. Biar dibalas enggak, seneng aja. Makanya selalu berbuat baik. Malah kadang-kadang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbuat baik kepada seseorang, mungkin orang itu nggak bisa balas kebaikan kita, tapi yakin Allah pasti membalas. Maka kadang-kadang tuh Pak, kita mendapatkan kebaikan dari orang yang nggak kita sangka-sangka. Bisa jadi itu buah kebaikan Bapak kepada orang lain, yang mana orang lain itu belum bisa balas dengan langsung. Makanya Allah punya cara seperti itu. Tapi kalau Bapak Arab-Arab malah kadang-kadang nggak muncul. Maka kalau sedekah ikhlas, nggak usah ngarep-ngarep. Terus bagaimana? Nah, terserah Allah lah. Nah, itu nanti keikhlasan kita terjaga. Apapun ibadahnya, apapun kebaikannya. Contoh Bapak Ibu berdoa, ya Allah saya sudah tahajud, sudah berdoa, udah 41 malam, kok nggak datang-datang yang diharapkan itu. Saya yakin seperti itu pasti akan kecewa dan nggak tahajud lagi Pak. Nggak tahajud lagi, ngambek, percuma gua tahajud itu kan, karena salah dia. Kebalasan Allah tuh pasti ada, cuma nanti dibalas di dunia atau akhirat itu terserah Allah. Nah kita bagaimana? Bapak Ibu tetap dapat kebaikan gitu loh. Adapun balasannya ya nantilah, itu sabar. Yang penting kita udah berbuat baik. Perintahnya itu berbuat baik. Itu makanya di sini silahkan mau jadi ahli kebaikan, ahlul khair, atau ahli keburukan, silahkan, karena nanti akan membawa balasannya masing-masing. Ada sebuah kisah Pak, jamaah saya Jemblongan yang baru tadi pagi saya takziah ke rumahnya.
nggak ada dengar kabar sakit, memang orangnya sehat, umurnya tuh 76, tapi sehat, rajin ngaji, rajin sholat, rajin lah. Emang dasarnya orang baik itu nanti akan menemukan kematian yang baik pula, Pak. Dia punya barang-barang itu yang di rumah dikasih-kasihkan, dia punya sepeda kasih-kasihkan, dia punya batu cincin kasih-kasihkan, dia punya jas, emang dulu dia seorang pegawai apa gitu, jasnya banyak, dibagi-bagiin semua. Sampai istrinya tuh bengong, bapak kenapa sih? Biarin, ini nganggur, udah bagi-bagi semua. Ternyata itu mau mati, Pak. Wah, begitu tahu mau mati, istrinya akhirnya masih ada barang yang tersisa, langsung dikumpulin, udah bagiin semua buat jadi amal suaminya. Nah, ini kebaikan yang indah. Orang yang ahli berbuat kebaikan itu nanti akan menemukan kematian yang baik, mendapatkan tempat di alam kubur yang baik, dikumpulkan dengan orang yang baik, nanti cara masuk surganya pun baik. Makanya jadi orang baik itu ya susah, tapi memang harus kita lakukan. Itu kalau kepengen mendapatkan balasan kebaikan. Selesai makalah yang ke-9, sekarang kita masuk makalah yang ke-10. Wal maqalatul ashiratu, makalah yang ke-10. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyih. Salah satu nafarin, ada 3 kelompok, yuzilluhumullah, yang mana Allah akan menaungi 3 kelompok tersebut, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya. Kapan itu? Yauma la zilla illa zilluhu, yaitu pada waktu di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu yaumal qiyamah, besok di kehidupan akhirat atau hari kiamat. Nanti, Pak, ketika Bapak ditiup trompet yang kedua, itu semua yang mati bangkit, bangun, hidup semua. Di situ digiring, Pak. Digiring, disebutnya mahsyar, tempat perkumpulan manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kumpul jadi satu. Di situ panasnya luar biasa. Sehingga dalam sebagian riwayat, saking panasnya ada yang sampai tenggelam ke mata kaki, keringetnya loh, Pak, sampai ke mata kaki, tergenang. Ada tenggelam sampai ke udel, ya terserah, beda-beda orang tuh. Kepanas luar biasa. Nah, ada 3 kelompok yang nggak ngerasain panas, adem. Orang-orang pada kepanasan, dia adem. Orang-orang pada kehausan, dia mah nyaman gitu. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah, 3 kelompok itu. Semoga kita termasuk di dalam 3 kelompok ini. Amin ya Rabbal. Tapi percaya diri nggak kira-kira, Pak? Yakin masuk kelompok ini nggak? Insya ya harus begitulah. Mau ngaji tiap hari kok nggak berubah-berubah itu. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi, yaitu orang yang senang berwudu. Fil makarihi, termasuk di waktu yang tidak disukai. Ada waktu yang mana orang nggak senang wudu. Kapan itu? Pas lagi dingin. Betul, pas lagi dingin, Pak. Pipis ya pipis doangan. Wudu enggak. Pas lagi malam-malam ngantuk, ya orang pasti males wudu. Udah bahkan malam udah kebangun sampai 2 kali itu masih nggak sempet untuk wudu.
Tapi kalau orang ini rajin wudhu, dalam arti wudhu, menjaga kesuciannya, rajin wudhu Pak, ahli wudhu. Bapak batal wudhu, batal wudhu, usahakan seperti itu. Orang yang rajin wudhu, walaupun dia dingin, walaupun tengah malam, walaupun ngantuk-ngantuk, dia paksain wudhu Pak. Itu dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah, mendapatkan naungan besok di akhirat. Sanggup? Insya Allah itu 99% loh Pak. Insya diamalkan. Batal wudhu, begitu. Dan ternyata itu tidak hanya di akhirat Pak. Orang yang ahli menjaga wudhu, pikirannya itu bersih, tenang, hatinya juga bersih dan tenang. Nggak ada namanya galau, gelisah, ngamuk, enggak. Karena wudhu dijaga, energi positifnya itu terpancar. Bahkan kebaikan-kebaikan yang bertebaran di muka bumi ini itu akan mendekat kepada dirinya Pak. Ibarat magnet, daya tariknya itu luar biasa dahsyatnya. Itu kalau orang ahli wudhu. Biasakan wudhu. Apapun profesi Bapak, biasakan wudhu. Saya pedagang, malah kebenaran. Kalau pengen daganganmu laris, jaga wudhu. Orang yang tadinya nggak kepengen beli, jadi pengen beli Pak. Bahkan udah kebablasan loh, itu bisa mundur. Jadi pengen beli nih, beli tahu goreng, tahu bakso, kan ada itu nasi padang gitu. Pokoknya itu ibarat magnet yang akan menarik kebaikan itu kalau ahli wudhu. Dan orang yang ahli wudhu, auranya beda, walaupun kelihatannya hitam, nggak mancung, bukan pesek ya Pak, nggak mancung, tetap kalau ahli wudhu daya tariknya beda, resep melihatnya, nggak bosenin gitu. Kayak Bapak lihat Bang Dani bosen ya? Bosan. Ngangenin gitu. Yang ada yang ngangenin masa bosen. Tadi pagi ketemu saya, ini ketemu saya lagi. Semoga kita termasuk ahli wudhu. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.